Pada tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang pada sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya dapat berita yang menggembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar bahagia yang Anda kabarkan tadi. Tapi, apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerah pada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Bagaimana jika kita meminta pada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, aku setuju dengan hal itu karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat pun diakhiri dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh ada, Bapak ada di dalam. Memang ada keperluan apa ya? Ini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Oh begitu, siapa? Saya panggil Bapak terlebih dahulu ya. Saya dengar dari istri saya ada hal yang akan dibicarakan. Hal apa itu? Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar. Dan maksud kami datang ke sini adalah untuk meminta agar segera dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin akan saya bicarakan dengan anggota PPKI lainnya dulu. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapat? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Untuk apa kita menyanyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah saya bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu karena saya takut Jepang tahu rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk Indonesia merdeka. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Lalu, datanglah Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta. Ada apa ini? Kami ingin proklamasi kemerdekaan cepat dilaksanakan, tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa sebaiknya kita tidak menunggu dulu secara matang? Tidak ada waktu lagi. Ini saat yang tepat untuk kita memerdekakan Indonesia. Sebelum masa lain datang dan menghalangi kita untuk merdeka. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini. Besok kalian datang kembali. Baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu, maaf mengganggu. Assalamualaikum. Permisi, saya izin ke belakang terlebih dahulu ya. Silakan. Silakan dulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah kepada sekutu. Mereka ingin cepat-cepat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bukankah kita seharusnya melakukan sidang PPKI dahulu sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan? Ya, saya juga berpikir seperti itu. Tapi mereka ingin cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas apa yang akan kita lakukan sedangkan para kaum muda terus mendesak kita? Kebenaran berita tersebut masih diragukan. Bagaimana jika berita itu palsu? Jadi, apakah kita akan turuti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah, kalau begitu. Pada malam harinya, pukul 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno-Hatta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara para kaum tua mungkin untuk mengikuti keinginan kita.
Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? Ya, tapi kemana ya? Bagaimana kalau karena Blok di sana keamanannya terjamin? Iya, bagus, saya setuju dengan itu. Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan juga mengajak Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mencari Kang Mas ya? Oh iya Bu, kebetulan sekali. Ada apa ya? Mengapa tengah malam begini kalian datang ke sini? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Sebelumnya kami mohon maaf lagi mengganggu waktu istirahat Anda. Kami diutus untuk membawa Anda berdua keluar kota. Namanya kemana? Kerawang. Kalau kami tidak mau ikut, Maaf Tuan, ini bukan saat yang tepat untuk berdebat. Ini sangat penting. Baiklah, saya akan berkomentar terlebih dahulu. Iya, Bapak akan berkomentar pergi ke luar kota. baik saya ikut. Akhir-akhir ini saya merasakan terjadi sesuatu yang tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah, Maaf apakah sudah selesai? Kita harus cepat pergi. ayo mari. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di rumah Chiao Kiesong. Di sana, Soekarno-Hatta terus didesak secara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Bung Indonesia. Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau menunggu sampai kapan kita untuk mereka? Hei, apa yang kalian lakukan? Tidakkah ada cara yang lebih halus? Dengar Bu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Ya, saya tahu itu. Tapi jawabannya tidak seperti ini. Bisa kan kalian rundingkan lagi secara baik-baik? Jika emosi yang kalian andalkan, maka percayalah, rencana kalian tidak akan berhasil. Akhirnya, Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno-Hatta juga Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Hei kalian, sudahlah lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas menahan tokoh nasionalis seperti ini. Bagaimana bila kita rundingkan secara baik-baik? Baiklah. Jadi bagaimana Bung? Baik, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, baguslah. Tapi di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maeda dari Jakarta? Dia teman saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, sekarang kita pergi ke sana. Mereka semua kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Permisi. Ada apa ini tuan-tuan datang kemari? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu istirahat Tuan. Kami kesini bermaksud menanyakan apakah kabar Jepang menyerah kepada sekutu itu benar? Tuan, para kaum muda terus mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana menurut Tuan? Ya bagus, ini memang waktu yang sangat tepat. Begini, jika diperbolehkan, kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh, memang untuk apa? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Oh iya, silakan, mari kita buat naskah proklamasi di ruang makan. Rasanya terlalu banyak orang yang akan membuat naskah proklamasi. Sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo cukup hanya untuk sekedar membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya kami bisa tunggu di luar. Mari masuk. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pergi ke ruang makan untuk menulis teks proklamasi. Sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya, naskah proklamasi selesai dibuat. Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi tersebut. Nah, sekarang naskah proklamasi sudah siap. Tapi di mana naskah proklamasi ini akan dibacakan? Lapang Ikada. Tidak, di situ keamanan kita tidak dijamin. Maaf, boleh saya mengusulkan bagaimana dengan rumah saya? Ya, itu bagus. Ya, saya juga setuju. Dia bisa di sana aman. Akhirnya, proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun
Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik turunnya, tapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan tiada henti-hentinya. Di zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kita kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri, percaya kepada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air dalam tangan sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dengan tangannya sendiri yang dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam bermusyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu seiyanya berpendapat bahwa sekarang tibalah waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebetulan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta.